Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota suci Madinatul Munawwarah. Rasulullah SAW bersabda, Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka tahu. Tidak seorang pun yang meninggalkan kota Madinah kecuali Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik, serta tidak pula seseorang teguh atas penderitaan, kelaparan dan kesulitan hidup di dalam kota suci Madinah, kecuali aku, kata Nabi, akan menjadi pembela atau memberikan syafaat dan saksi atasnya nanti di yaumil qiyamah. Hadis riwayat Muslim. Madinah Al-Munawwarah dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam memiliki 40 nama. Ini kota Madinah ini di dalam kitab Taurat memiliki 40 nama. Allah Ta'ala berfirman, Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Miskinah, Ya La Taqbalil Kunuz, Irfa'i ajariraka ala ajariril qura. Wahai Taibah, wahai Taibah, wahai miskin, janganlah engkau terima gudang perhiasan dunia. Bangunlah, angkat derajat para pendudukmu menandingi derajat penduduk negeri lainnya. Taibah artinya tanah yang semerbak keharumannya. Miskinah adalah tanah yang miskin, yang fakir, butuh kepada rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nama Madinah dengan sebutan Tobah. Rawahu Muslim dari Jabir bin Samurah. Innaha haramun aminun. Innaha haramun aminun. Ya, demikian sabda Rasulullah. Sesungguhnya Madinah adalah tanah yang aman. Sesungguhnya ia adalah tanah yang aman. Yasrib artinya jelek, hina dan rusak. Sejarah kota Madinah. Abad ke-23 sebelum Hijriah, yang pertama kali menduduki kota itu adalah Bani Amalikah, yaitu dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Setelah peristiwa banjir besar pada saat itu yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam, Bani Amalikah menyebar ke wilayah Hijaz, bermukim di wilayah Madinah. Perilaku mereka sombong, angkuh, congkak, utuwan kabiro. Lalu terjadilah pertumpahan darah dengan Bani Israel. Kemudian Nabi Daud menguasai daerah itu. Sejalan dengan berlalunya masa, kota Yasrib berada dalam kekuasaan Babilonia pada abad ke-12 sebelum Hijriah. Pada abad 5 sebelum Hijriah, kaum Yahudi yang diusir dari negeri Romawi berdatangan ke Madinah. Dan abad 3 sebelum Hijriah, Bani Aus dan Khazraj dari negeri Yaman bermukim di kota Yasrib itu. Batas Madinah sebagaimana sabda Rasulullah SAW adalah antara Air dan Sur. Barang siapa mengadakan hal yang baru atau menempatkan sesuatu yang baru, maka atasnya laknat Allah. Malaikat dan manusia seluruhnya, Allah tidak akan menerimanya di hari kiamat. Sahih Muslim. Jarak antara Jabal Air dan Jabal Sur itu 15 km. Di sebelah utara dan utara, di sebelah selatan dan utara. Jarak antara Jabal Air dan Jabal Sur 15 km. Sebelah utara dan selatan. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tetapkan tanah suci antara kedua La'bah Madinah. Lihat Sahih Muslim 1363. La'bah artinya ialah tanah yang diliputi oleh bebatuan hitam sebelah timur dan barat Madinah. Jabal Air itu adalah batas kota Madinah sebelah selatan, gunung tertinggi setelah Jabal Uhud. Ya, kurang lebih 8,5 km jaraknya dari Masjid Nabawi. Jabal Sur, gunung kecil berwarna kemerah-merahan yang mengelilingi Jabal Uhud di belakangnya dari arah utara.
8 km jaraknya dari Masjid Nabawi, 15 km jaraknya dari Jabal Air. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Madinah ini ada dua suku yang paling berpengaruh, yaitu suku Khazraj dan suku Aus. Ya, kedua suku ini adalah yang membackup perjuangan Rasulullah SAW di dalam mendakwahkan ajaran Islam. Di antara suku yang masuk dalam kelompok ya, suku Khazraj seperti halnya Bani Najjar, ya, Bani Al-Haris, Bani Sa'idah, Bani Haram, Bani Salamah, Bani Salim, Banu Zuraik, Banu Bayadah, Banu Auf, Banu Hasim, ya, Banu Dinar, ya, Banu Ka'ab, Banu Adi, Banu Ghanam, Banu Zaid, Banu Mazin, Banu Malik, Banu Tarib, Banu Amr. Yang masuk di dalam kelompok suku Aus di antaranya adalah Bani Harithah, Zafar, Abdul Ashhal, Murrah, Waqib, Muawiyah, Amrul Qais, ya, Khalafan, Qutamah, Al-Ja'adirah, dan Az-Za'ura. Pernah Aisyah radhiyallahu anha berkata, seluruh negeri-negeri ditaklukkan melalui pertumpahan darah. Sementara kota suci Madinah ditaklukkan dengan Al-Quranul Karim. Ibu dan bapak hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah mengutus seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair, ya, seorang pemuda yang diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Islam di Madinah. Dan berkah ya, Mus'ab bin Umair inilah tidak sedikit ya, setahun sebelum Rasulullah hijrah, para tokoh di kalangan suku-suku ternama yang memasuki agama Islam berjanji di hadapan Rasulullah SAW. Inilah ya, mereka yang begitu terpaut hatinya untuk menerima Islam sebagai pedoman hidupnya. Dan mereka mengajak agar Rasulullah mau berhijrah bersama mereka berada di Madinah. Inilah ya, awal cerita yang akhirnya kemudian Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.